Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika kelas 4, melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu mengenal jenis-jenis pecahan. Kemarin kalian sudah mengenal beberapa jenis pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Kemudian yang kedua pecahan campuran. Dan yang ketiga yaitu pecahan desimal, dan yang keempat persen. Konversi pecahan adalah suatu kegiatan mengubah bentuk bilangan pecahan menjadi beberapa jenis bilangan yang lain. Nah, sekarang akan Bapak contohkan bagaimana cara kita mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Nah, misalnya 2/5, ya, kita rubah ke dalam bentuk persen. 2/5 itu kita kalikan dengan 100%. Kemudian sama dengan 2 kali 100% dibagi 5. Nah, kemudian 200% bagi 5 sama dengan 40%. Nah, jadi pecahan biasa 2/5 dijadikan ke dalam bentuk persen sama dengan 40%, ya. Jadi sama dengan 40%. Nah, sekarang contoh yang kedua, misalnya Bapak contohkan 4/7, ya. Kita rubah ke dalam bentuk persen. 4/7 dikalikan dengan 100%. Kemudian kita kalikan, ya, pembilangnya yang di atas. 4 kali 100%. Kemudian dibagi dengan penyebut. 4 kali 100% sama dengan 400% dibagi 7. Nah, sekarang kita bagi, ya. 400 bagi 7 itu hasilnya adalah 57,14 sekian. Nah, sekarang untuk bisa kita tuliskan hasilnya adalah 400% dibagi 7. Nah, kita tuliskan dulu di bawah, kita rubah ke dalam bentuk campuran, pecahan campuran, ya. Kita tulis di sini penyebutnya tetap, yaitu 7. Nah, sisanya adalah 1. Sekarang kita buktikan apakah betul hasilnya sama dengan 400. 57 kali 7 itu sama dengan 399. Nah, tadi sisanya kita taruh di atas sebagai pembilang, yaitu 1 ditambah 1. Nah, 399 tambah 1 sama dengan 400. Jadi terbukti, ya, jadi betul. Nah, betul 57 1/7 itu sama dengan 400. Ya, 400/7. Maka pecahan biasa dari 4/7 dirubah ke dalam bentuk persen, yaitu 400%/7. Hasilnya adalah 57 1/7%. Nah, yang kedua, kita mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa.
Nah, yang kedua Bapak contohkan, kita ubah bilangan 80% menjadi bilangan pecahan. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan cara membagi bilangan persen dengan 100. Berarti 80 kita bagi dengan 100. Nah, langkah yang kedua yang kita lakukan adalah menyederhanakan bentuk pecahan. Nah, sekarang kita sederhanakan 80 bagi 100. Nah, sekarang kita bagi dengan pembilang dan penyebut yang sama, ya, yang sama supaya nanti hasilnya itu tidak ganjil. Nah, kalau di atas dikalikan dengan 2, maka penyebutnya juga dikalikan dengan 2. 80 bagi 2 sama dengan 40. 100 bagi 2 sama dengan 50. Nah, kemudian kita bagi lagi, kita kecilkan lagi ya. 40 per 50 bagi dengan, kita bagi lagi dengan 2. 40 bagi 2 sama dengan 20. 50 bagi 2 sama dengan 25. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi ya, masih bisa. 20 dibagi 25. Sekarang kita bagi dengan berapa? Kalau kita bagi dengan 2, 20 bagi 2 sama dengan 10. 25 bagi 2 sama dengan 12,5 atau 12,5. Nah, hasilnya ganjil. Sekarang kita cari bilangan yang sama yang hasilnya genap, tidak ada sisa. Ya, misalnya kita coba dengan 5. Kemudian penyebutnya juga kita bagi dengan 5. 20 bagi 5 sama dengan 4. 25 bagi 5 sama dengan 5, ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 4/5. Maka pecahan dari persen dari bilangan 80% dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 4/5. Nah, yang sekarang yang ketiga yaitu mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan bagi kurung, yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Itu dapat dilakukan dengan bagi kurung. Per merupakan bentuk lain dari bagi, per sama dengan bagi. Sehingga untuk mendapatkan nilai desimal antara pembilang dibagi dengan penyebutnya. Sekarang Bapak contohkan. Berapakah nilai pecahan 1/5? Nah, sekarang kita cari hasilnya bentuk desimalnya dari pecahan 1/5. Sekarang kita kerjakan dengan cara bagi kurung. 1 bagi 5 sama dengan 0,2 ya. Kemudian turun ke 0. Nah, kemudian 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. 10 kurang 10 sama dengan 0. Jadi bentuk desimal pecahan 1/5 adalah 0,2. Nah, yang keempat, mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemarin pada waktu membahas jenis-jenis pecahan sudah Bapak jelaskan
bagaimana cara merubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini Bapak contohkan kembali, misalnya kita merubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa. Nah, untuk merubah ke dalam bentuk pecahan biasa itu kebalikan dari dalam bentuk pecahan biasa ke desimal ya. Nah, yang kita lakukan adalah menghilangkan tanda koma sehingga menjadi 0,5 ya. Angka 0 di depan bilangan tidak perlu ditulis. Kemudian jadikan angka 5 sebagai pembilang. Kemudian 0-nya itu menjadi 10 ya. 1/10 menjadi penyebut. Nah, jadi angka 5 sebagai pembilang menjadi 5/10. Karena jumlah angka pada pecahan 0,5 hanya ada satu angka di belakang koma, maka berarti pecahan biasanya adalah persepuluhan ya, persepuluhan atau 10 ya, 10. Nah, dalam hal ini kita gunakan angka 10 sebagai penyebut. Nah, ini tadi ya, angka 10 sebagai penyebut. Maka merubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa, kita lihat berapa angka di belakang koma. Kalau dia satu angka, maka dia menjadi 1/10. Kalau dia dua angka di belakang 0, maka dia menjadi 1/100. Demikianlah pelajaran kita hari ini, membahas materi konversi pecahan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan kalian terima dengan baik. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.